Dalam sebuah negara, sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang terpenting untuk pelaksanaan aktivitas dan penentuan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sektor ekonomi memiliki berbagai aspek, salah satunya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Jika kualitas tenaga kerja semakin baik, maka hasil produksinya juga akan meningkat. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Berdasarkan lapangan kerjanya, pekerja dapat dibedakan menjadi pekerja formal dan pekerja informal. Melansir dari data BPS, terdapat 74,4 juta penduduk yang bekerja di sektor informal. Angka tersebut melampaui 56,99 juta pekerja lainnya yang berada di sektor formal. Tingginya pekerja informal tersebut disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan minimnya kemampuan yang dimiliki oleh pelamar. Hal tersebut membuat mereka kalah saing. Akhirnya, tak semua pekerja bisa tertampung di sektor formal. Pekerjaan tanpa jaminan asuransi dan jenjang karir yang jelas membuat para pekerja yang ada di sektor tersebut menjadi rentan dengan adanya gejolak perekonomian yang ada. Kegiatan sektor informal dapat kita jumpai di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Di kawasan tersebut terdapat banyak pedagang, tukang becak, kusir andong, hingga buruh gendong yang sama-sama mengadu nasib untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kesempatan kali ini, kami mengadakan observasi dan wawancara mengenai geliat perekonomian sektor informal yang ada di kawasan Malioboro. Jadi gimana Pak? Sudah berapa lama Bapak berjualan bakso tusuk ini? Yang lebih 5 tahun. 5 tahun. Terus bagaimana perbedaan penghasilannya sebelum pandemi dan saat pandemi? Jauh deh sebelum pandemi, sehari itu bisa dagangan. Kalau selama pandemi nggak habis lah. Terus biasanya jam kerja per harinya tuh berapa lama Pak? Kalau dari buatnya sampai jualan pulang itu dari jam 6 pagi. Iya. Kalau pulangnya mungkin habis maghrib lah. Ya. Terus apa ada kesulitan gitu yang dihadapi di masa pandemi? Terus gimana cara beradaptasi sama pandemi ini gitu? Banyak sih kalau pandemi ini ya, biasanya kita kan makal terus ya selama pandemi waktu PPKM di keliling. Oh. Sekarang sudah mending lagi, ini udah makal lagi. Oh ya. Terus apakah sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah sendiri? Kalau bantuan langsung Belum pernah ya Pak? Belum Pak. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai tukang becak ini? 1999. Terus bagaimana perbedaan penghasilan sebelum pandemi dan saat pandemi sekarang? Ya ada perbedaan. Ya kalau sebelum pandemi ya Rame gitu. agak ramai, kalau pandemi ini ya agak sepi lah. Berkurang gitu ya wisatawannya gitu Pak? Ya? Berkurang wisatawannya? Iya betul. Terus jam kerja per hari biasanya berapa lama Pak? Dari mulai jam berapa sampai jam berapa gitu? Saya mau keluar jam 8 sampai jam 1 itu udah pulang Pak. Oh, jam 1 nih? Nggak narik ya pulang. 1 siang Pak? Iya. Nggak narik saya pulang. Oh, gitu. Terus apa ada kesulitan gitu di masa pandemi? Terus kayak Bapak gimana cara beradaptasinya dengan kondisi pandemi sekarang ini? Ya ada berkurang nggak? Oh, Pak, berkurang. Itu. Ya. Terus untuk bekerja sebagai tukang becak ini biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari nggak Pak? Ya nggak pasti Mbak. Ya kadang ya dapat rezeki, kadang ya enggak. Ini sampai sekarang ini saya belum narik. Oh, Ya nggak pasti Mbak.
Oke, Pak. Apa udah pernah dapat bantuan dari pemerintah, Pak? Ya dulu dapat sembako itu loh, enggak 1 bulan sekali itu dapat, ini udah 10 bulan enggak dapat. Oh, mungkin itu aja, Pak, pertanyaannya. Iya. Terima kasih Oh, banyak iya. ya, Pak. Tenon, Pak. Ih. Ya, Pak. Bapak sampun berapa lama bekerja kusir andong di Kusir Pak? andong sekitar 10 tahunan 10? tahun 10 tahun ya Pak. belum lama kok, Mbak. Dari tahun berapa Pak? Waktu tahun berapa ya dihitung aja sekarang 21 toh Oh, berarti 2011 ya. Nah, ada perbedaan mboten ya Pak penghasilan antara sebelum pandemi kali saniki kalau pandemi masa pandemi ini dapat ada ya wonten Pak? sangat Itu berapa Pak perbedaannya Pak? perbedaannya Nggih. hampir kosong itu yang pandemi ini Oh, hampir kosong pernah Pak? Oh, Iya. Pak. Sebelum pandemi ini tuh masih berapa? lumayan Oh, kisaran Iya. berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? ya paling bisa narik 3 kali 4 kali Oh, iya. kalau yang pandemi pas hari kemarin tuh ya itu di rumah saja Oh, iya Pak. Iya. Jam kerja per hari ini tuh berapa lama ya Pak? Dari pukul berapa? biasanya itu kalau pagi ya jam 9 sampai nanti sore balik. Oh, pagi sampai Iya. sore. Nanti yang malam ada yang lain lagi. Oh, jadi ini satu andong Ya ini kayak 2 orang. enggak satu orang tapi yang lain kan ada lagi nanti. Oh, Ada yang shift malam. oh iya iya. Oh, shift. Oh, shift-shiftan. Ya. Shift-shiftan tapi bebas. Oh, bebas. Saya suka malam atau pagi. Oh, iya, iya, Pak. Nah, ini ada kesulitan boten ya, Pak? Kan tadi ada penurunan penghasilan ya, Iya. Pak? Itu adakah kesulitan untuk memenuhinya, gitu, Pak? Ya kesulitan lah pasti. Pasti ya, Pak. Itu apa Bapak bekerja lain selain kusir andong? Ya Gimana, Pak? biasanya ya apa adanya yang Oh, untuk makan kuda itu yang iya, penting. iya, iya. Nah, pekerjaan kusir andong ini cukup boten ya, Pak? Kebutuhan sehari-hari itu, Pak? Memenuhi Wow. kebutuhan sehari-hari. Oh, iya. Kalau kayak dulu-dulu bisa. Oh, bisa. Iya. Kalau dulu bisa, kalau Iya. sekarang pas-pasan. Ya pas-pasan. Oh, iya, Pak. Ya semoga belakangnya kayak dulu lagi aja. Oh, gitu, Pak. Ini juga sudah new normal ya, Pak? Iya. Berarti penghasilannya udah mulai Udah lumayan lah. dari ya, Pak? Apakah Bapak sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah, Pak? Bantuan sih kalau yang di sini belum. Belum. Paling sembako. Oh, sembako. Itu terakhir kapan ya, Pak, dapat sembakonya? Oh ya. Kemarin itu dapat sembako dari apa ya? Sekitar setengah bulanan ya. Oh, setengah bulan yang lalu ya, Pak? Pun sinten ya, Bu? Tari. Tari. Oh, yuswanipun pinten, Bu? Dapat 5. Oh, saya keterima gitu. Niki sampun pirang tahun Bu? Kok jualan bunga Ya, ya. 15. Oh, gitu. Nah, pendapatan saderengipun pandemi kalian sakniki beda menapa sami? Beda. Niku kisaranipun pinten nggih, Bu? Kisaran berikut. Saderengipun mungkin 100.000, terus ada pandemi jadi turun gitu. Iya. Oh, itu pendapatannya sehari kalau pandemi itu berapa nih Bu? Ya, Pak, miskin. Nggak mesti. Yang penting bisa buat bayar dagangan. Oh, bayar buat dagangan, nggih. Asal udah bisa bayar dagangan semua, seneng. Sampun nggih, sampun seneng ya Bu. Iya, Nggih. iya. Nah niki jam kerjanipun berapa jam ya Bu? Dari Manggilipun Pagi. sampai Dari pagi sampai jam 5.
jam 5. Ya aku pengen pulang ya pulang. Oh, nggih, Bu. Pulang badan nggak sehat ya pulang. Oh, nggih. Nah, ini kan ada penurunan penghasilan nggih, Bu. Nah, niku Ibu menutupinya dengan berjualan lain atau tetap berjualan bunga? Enggak, Tetap bunga. Iya. Ini niki berarti cukup buat biaya sehari-hari. Iya, nggak cukup. Cukup nggak cukup. Iya, Bu. Nah, niki sampun pernah mendapat bantuan dari pemerintah, Bu? Pernah. Dalam bentuk sembako apa Bu? Uang. Niku terakhir kapan ya, Bu, bantuanipun? Masih berjalan. Kayak baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Dulu ya belum pernah. Belum pernah. Berarti sekitaran akhir-akhir ini ya, Bu? Oh, 300 ya? 300.000. 2 bulan ya, 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali ya, Bu. Oh, nggih, nggih. Sampun, Bu. Matur nuwun sangat nggih, Bu, atas waktunya. Sektor informal hadir seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, para pekerja informal ini hampir seluruhnya terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Para pekerja mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Penghasilan yang tidak seberapa itu tetap mereka tekuni walau terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan ini, karena terbukti masih ada pekerja yang bahkan belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Walaupun dianggap sebagai pilihan terakhir, sektor ini mampu menyelamatkan pengangguran dan menggerakkan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan hak-hak dan memberikan perlindungan bagi mereka.